خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini masih bisa diberi kehidupan setelah kita sementara diwafatkan melalui tidur. Tidur adalah hakikatnya diistirahatkan. Rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, terus pagi-pagi dimasukkan lagi. Sehingga kalimat yang paling patut diucapkan oleh orang yang bangun dengan penuh kesadaran, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan kehidupan kita hari ini selanjutnya selalu berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca pagi hari ini hadis meneruskan subuh yang lalu, nomor 1057. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil mutala'inaini hisabukuma alallah ahaduhukuma kadhibun la sabila laka alaiha. Qala ya Rasulullah mali faqala in kunta sadaqta alaiha fahuwa bimastahlalta min farjiha wa in kunta kadhiban alaiha fadzaka ab'adu laka minha, muttafaqun alaihi. Daripadanya radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada suami istri yang saling melaknat. Nah ini, suami istri yang saling melaknat. Hisab kalian berdua itu di hadirat Allah. Salah seorang di antara kalian berdua itu berdusta, untukmu tidak ada jalan untuk bersatu lagi dengan istrimu. Ia berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan harta saya, mas kawin yang telah diberikan kepadanya? Beliau bersabda, kalau tuduhanmu itu benar, maka hartamu itu untuk menghalalkan kemaluannya bagimu. Dan apabila kamu berdusta, maka hartamu itu lebih menjauhkan kamu lagi daripadanya. Muttafaqun alaih. Jadi firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ini dalam Al-Quran, kemudian diungkapkan juga dalam Al-Hadis. Hadis ini hadis yang kita baca ya. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada suami istri ini yang saling melaknat. Jadi maksudnya tidak ada jalan untuk rujuk gitu. Bagi penceraian dengan saling laknat dan mas kawin tidak usah dikembalikan. Nah itu. Saling laknat, jadi saling menyalahkan, tidak ada yang mengalah gitu ya. Pokoknya kamu salah, kamu juga salah, kamu juga bagaimana, jadi terus gitu. Jadi bukan solusi tapi terus meruncing dan meruncing. Kemudian dikatakan di sini hisab kalian berdua itu di hadirat Allah. Salah seorang di antara kalian berdua itu berdusta. Nah, untukmu tidak ada jalan untuk bersatu lagi dengan istrimu gitu. Jadi memang sudah habis masa ucapan talaknya, sudah habis. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan harta yang saya berikan berupa mas kawin?
Beliau bersabda, kalau tuduhanmu itu benar, maka hartamu itu untuk menghalalkan kemaluannya bagimu. Tuduhannya benar bahwa ini tuh benar-betul berbuat salah, berbuat mesum. Nah, benar-benar ini. Gitu. Kalau tuduhan itu benar, maka hartamu itu untuk menghalalkan kemaluannya bagimu. Dan apabila kamu berdusta, maka hartamu itu lebih menjauhkan kamu lagi daripadanya. Di saat tadi dikatakan tidak ada jalan untuk rujuk, sudah habis. Gitu. Maka menceraikan itu merupakan jalan yang terakhir. Gitu. Bagi penceraian dengan saling laknat, gitu. Dan mas kawin tidak usah dikembalikan. Saling laknat, saling menunjukkan, memperlihatkan kegagahannya. Suami juga begitu kepada istrinya, istrinya juga seperti itu di dalam ungkapan-ungkapannya. Nah, di situ ada kata-kata kunci, dusta tidak. Kalau berdusta begini, kalau tidak berdusta begini. Nah, jadi memang ada kata-kata yang patut dipahami, diresapi oleh insan-insan yang sedang saling melaknat itu. Kemudian satu hadis terakhir, wa an Anasin radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala absiruha fa in ja'at bihi abyadha sabtan fa huwa li zawjiha wa in ja'at bihi al-haqah kamal atun akhal ja'dan fa huwa lilladzi ramaha bihi muttafaqun alaihi. Dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, lihatlah perempuan itu apabila ia datang membawa anaknya berwarna putih, rambutnya tidak keriting, maka anak itu bagi suaminya. Dan apabila anaknya itu hitam, pelupuk matanya dan keriting, maka anak itu untuk orang yang menuduh. Muttafaqun alaih. Jadi tuduhan itu sampai hamil gitu. Nah, untuk menentukan ini anak siapa nih? Nah, gitu. Karena suaminya tidak pernah merasa atau istrinya juga tidak pernah melakukan perbuatan dengan yang lain, mungkin gitu ya. Karena tadi ada kata-kata dusta tadi. Maka di sini dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Nabi bersabda, lihatlah perempuan itu, gitu. Apabila ia datang membawa anaknya berwarna putih, kulitnya gitu maksudnya, rambutnya tidak keriting, lurus, maka anak itu bagi suaminya. Tadi kan perempuan sudah dituduh segala macam gitu ya, ternyata dia sedang keadaan hamil, nah gitu. Kemudian sampai melahirkan, ini tetap masih ragu anak siapa ini. Datang ke Rasul dan Rasul memberikan jawaban. Pokoknya kalau nanti si wanita itu datang membawa anaknya berwarna putih, nah ini rambutnya tidak keriting, maka anak itu bagi suaminya. Dan apabila anak itu hitam, pelupuk matanya dan keriting, maka anak itu untuk orang yang menuduh. Nah, di zaman Rasulullah itu karena mungkin tumpuan harapan pertanyaan yang sahih itu langsung kepada Nabi gitu. Langsung menanyakan, ya Rasul gimana ini begini gitu. Mungkin saat bertanya seperti yang begitu saja ditanyakan gitu. Tapi hakikatnya untuk pembelajaran bagi makhluk selanjutnya, bagi manusia selanjutnya. Cukup kejadiannya di zaman Rasulullah diselesaikan saat itu, dan bila terjadi di zaman setelah Rasul wafat gitu. Ada juga kasus-kasus yang sama, maka landasannya, pijakannya, dasarnya dari hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah tadi. Jadi kalau terjadi untuk menentukan siapa yang terjadi inilah di zaman Rasul memberikan solusi dan pendapatnya, dan tentu dengan segala kebenarannya. Kata-kata Rasul tidak diragukan. Kenapa? Karena memang setiap yang diucapkan itu adalah wahyu Allah gitu.
Rasul itu tidak berbicara, kalau ada pertanyaan tidak berbicara, dengar dulu, simak dulu sambil menunggu wahyu dari Allah. Maka asbabun nuzul, salah satu sebab turunnya ayat itu salah satunya adalah ayat yang telah dijawab oleh Allah ya melalui Rasulnya dengan firman-Nya. Nah itulah Rasul. Jadi ucapan-ucapannya itu adalah illa wahyun yuha, kecuali wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan sekali lagi walaupun hanya 2 hadis yang kita baca, kita tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah, juga keluarga kita. Mungkin yang sholat subuh dari rumah kita baru kita saja, orang tuanya gitu. Mungkin anaknya masih belum gitu ya. Kemudian juga yang lainnya masih juga belum. Nah, kita punya kewajiban untuk berdakwah, untuk mengajak teman-teman, saudara-saudara kita untuk mau mendengarkan, mau mengikuti, mudah-mudahan dapat hidayah. Karena yang akan menurunkan hidayah itu Allah. Nabi Muhammad sendiri ya ditegur oleh Allah. Namun dengan segala informasi, tuntunan ajaran semua jadi bahan pembelajaran bagi umatnya. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, wabtah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.